Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor perkara 81 garing PDT G garing 2022 garing PN Gorontalo tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Odin Jibu melawan Sinadita dan Pertanahan Nasional atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Ceki, Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Ceki, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 27 November 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan yang sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan dan penyerahan replik dan duplik dari kedua belah pihak. Sebelumnya, apakah saudara dari penggugat dan tergugat sudah siap dengan replik dan duplik saudara? Ya, baiklah. Kepada saudara penggugat dipersilakan untuk membacakan replik saudara. Baik, izin berdiri yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, setelah kami mempelajari dan mencermati jawaban yang telah diurai oleh saudara tergugat, maka dari ini kami mengajukan replik sebagai tanggapan kami. Berikut dari dalil kami. Yang pertama, bahwa penggugat dengan tegas menyatakan tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil penggugat sebagaimana yang telah tergugat uraikan dalam gugatan penggugat dan menolak seluruh eksepsi jawaban tergugat terkecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Dua, dengan ini penggugat menegaskan kembali bahwa objek sengketa sebagaimana yang disidangkan telah dibeli oleh penggugat dari tergugat satu secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka objek sengketa tersebut secara hukum telah menjadi milik yang sah dari penggugat. Tiga, bahwa selanjutnya menanggapi poin 3 dalam jawaban tergugat 1 serta poin 5 jawaban tergugat 2 yang mendalilkan gugatan tergugat adalah error ini, personal adalah merupakan dalil yang mengada-ngada dan tergugat terlihat cacat dalam menanggapi gugatan yang telah penggugat sampaikan di awal. 4. Bahwa perlu untuk diuraikan kembali sebagai dalil utama yang harus diketahui oleh tergugat bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1356 KUHP Perdata tersebut adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan yang mengganti kerugian tersebut. 5. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada pusita di atas tersebut kualifikasinya adalah: pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan; 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. 6. Bahwa sebagaimana telah didalilkan pada pusita angka 3 di atas bahwa objek sengketa tersebut difungsikan dan atau dimanfaatkan sebagai hotel dengan nama Hotel Mutiara, sehingga dengan adanya tindakan tergugat 1 yang tetap menguasai objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini telah menimbulkan kerugian kepada penggugat, di mana penggugat kehilangan hak untuk mengelola dan menikmati keuntungan dari objek sengketa yang berfungsi dan atau dimanfaatkan sebagai hotel tersebut. 7. Bahwa oleh sebagaimana yang telah penggugat uraikan dalam gugatan penggugat secara jelas dan beralasan, di mana bahwa objek sengketa tersebut telah menjadi milik yang sah dari penggugat, namun tetap dalam penguasaan tergugat 1, maka beralasan hukum kiranya tergugat 1 dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk dihukum agar mengosongkan objek sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat tanpa beban dan syarat apapun juga, penyerahan manabila perlu dengan bantuan alat negara. 8. Bahwa selanjutnya, untuk menjamin agar replik ini menjadi tidak sia-sia, penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Kepala Negeri Gorontalo kelas IAC Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada. Berdasarkan uraian argumentasi penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan dan memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana dalam petitum penggugat. Demikian,
Replik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kepada pihak tergugat 1, apakah akan menanggapi surat replik dari penggugat? Iya, yang mulia, kami akan menanggapi surat dari penggugat dan kami sudah siap menanggapi kami. Kepada pihak tergugat 2, apakah akan menanggapi surat replik dari penggugat juga? Baik yang mulia. Baiklah, kuasa hukum tergugat 1, silakan dibacakan duplik saudara. Baik. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ciki Majelis Hakim Perkara nomor 81 garing PDTG garing 2022 garing PN Gorontalo. Untuk dan atas nama tergugat dalam hal ini ingin menyampaikan tanggapan duplik atas replik yang diajukan oleh Opin Jibu sebagai penggugat. Adapun duplik kami terhadap dalil-dalil replik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil sebagaimana dikemukakan tergugat dalam eksepsi dan menolak seluruh dalil penggugat dalam gugatan dan replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Berikut pokok-pokok uraian duplik tergugat. 2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan penggugat adalah sangat tidak jelas karena cacat juridis sebab dalam sertifikat hak milik atau SHM nomor 588 garing Kelurahan Tapa tidak mengajukan berapa luas wilayah dan batas-batasnya. 3. Bahwa berdasarkan kejelasan tersebut, maka gugatan penggugat dan replik haruslah kiranya tidak dapat diterima dan ditolak. Hal ini didasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149 garing K garing SIP garis 1975 tanggal 17 April 1975 Junto putusan Mahkamah Agung RI. 4. Bahwa oleh karena dalil dan gugatan replik penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka harusnya majelis hakim yang mulia harus menolak seluruh uraian dan dalil tersebut. Kemudian yang mulia juga harus menolak seluruh uraian replik penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan menjatuhkan putusan primer dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, membatalkan akta jual beli nomor 594.4 garing Sifat Tanah garing Angka Romawi 9 garing 21 garing 2013 tanggal 12 September 2013 dan akta jual beli nomor 594.4 garing Sifat Tanah garing Angka Romawi 9 garing 22 garing 2013 tanggal 12 September 2013. Subsidiar apabila yang mulai berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami sampaikan atas perhatian pengabulan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aku white bono. Untuk kuasa hukum tergugat 2, silakan dibacakan dupliknya. Baik yang mulia. Penggugat ini. Duplik garing gugat 2 nomor 81 garing PDTG garing 2022 garing 2022 garing PNGTO. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ceki Majelis Hakim Perkara nomor 81 garing PDTG garing 2022 garing PNGTO. Untuk dan atas nama tergugat 2 dalam hal ini ingin menyampaikan tanggapan duplik atas replik yang diajukan oleh Opin Jibu sebagai penggugat. Berikut pokok-pokok uraian duplik tergugat 2. Bahwa tergugat 2 tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan tergugat dalam eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat dan gugatan dan replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Bahwa tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dibenarkan dan diakui oleh tergugat 2. Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah
penerbitan sertifikat pengganti karena hilang SHM nomor 282 garing Tapa SU 104/1989 luas 1000 M2 atas nama Mutar Lameo tanggal 13 Mei 2019 dan penerbit sertifikat pengganti SHM nomor 588 garing Tapa SU 391/1996 luas 1314 M2 atas nama Mutar Lameo tanggal 13 Mei 2019 bahwa penerbitan sertifikat pengganti diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa penerbitan sertifikat pengganti sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan belangko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Bahwa kantor pertanahan Kota Gorontalo penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimohonkan oleh tergugat satu karena hilang untuk mendapatkan sertifikat pengganti berdasarkan bukti pemegang hak dalam buku tanah disertai pernyataan di bawah sumpah di hadapan kepada kantor pertanahan yang didahului dengan pengumuman satu kali dalam surat kabar harian bahwa setelah semua dokumen persyaratan telah dipenuhi dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak hari pengumuman dalam surat kabar harian tidak ada pihak yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti, maka kepala kantor pertanahan penerbitan sertifikat pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kantor pertanahan Kota Gorontalo dalam penerbitan sertifikat pengganti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka patutnya bukan merupakan tergugat yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini. Bahwa pada SHM nomor 282 garing Tapa dan SHM nomor 588 garing Tapa terdapat hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia sehingga perlu ditarik sebagai pihak perkara yang memberikan hak tanggungan kepada tergugat satu namun penggugat tidak menarik Bank Rakyat Indonesia maka gugatan in persona sehingga gugatan tidak lengkap karena ada pihak yang perlu ditarik sebagai tergugat atau kekurangan pihak. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan menjatuhkan putusan primer dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Membatalkan akte jual beli nomor 594.4 garing SPTNA garing angka Romawi 9 garing 21 garing 2013 tanggal 12 September 2013 dan akte jual beli nomor 594.4 garing SPTNA garing angka Romawi 9 garing 22 garing 2013 tanggal 12 September 2013 subsidiary apabila yang mulia berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Kami ucapkan terima kasih dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, dengan dibacakan duplik dari tergugat, maka seluruh rangkaian agenda persidangan hari ini dinyatakan selesai. Untuk sidang hari ini akan ditunda selama 7 hari untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyiapkan bukti-buktinya. Saudara Panitra, dari sekarang tanggal berapa? 11 Desember, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan hari Senin tanggal 11 Desember 2022 dan pemberitahuan ini disampaikan sebagai undangan resmi dari pengadilan. Dengan demikian maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.